Salam sejahtera bagi kita semua kembali di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu cuplikan video di mana yang baru-baru ini yang viral di media sosial terkait dengan pernyataan Pendeta Gilbert Lumendo terkait dengan kasus Verdi Sambo. Dengan pernyataannya mengindikasikan bahwa Brigadir Joshua Huta Barat pelaku seksual terhadap kepada istri Verdi Sambo. Akhirnya menuai banyak kontroversial hujatan terhadap Pak Gilbert, dihujat terus karena pernyataannya yang sangat-sangat kontroversial. Oleh karena itu, maka beliau minta maaf pada keluarga Brigadir J. Dan seperti apa permohonan maaf Pendeta Gilbert kepada keluarga J? Mari kita saksikan. Inilah. Melalui video ini, izinkan saya atas nama pribadi menyampaikan maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak, orang tua dari Brigadir J. Jika ada pernyataan-pernyataan saya yang mengecewakan dan menyakitkan, videonya saya take down, tetapi saya tetap mendoakan Bapak dan Ibu keluarga seperti selalu saya katakan. Tidak ada maksud saya untuk menyakitkan, tetapi sebagai manusia biasa, hamba Tuhan pasti tidak lepas dari kekurangan. Saya hanya ingin segala sesuatu berjalan dengan baik. Biarlah tetap asas praduga tak bersalah kita jaga semua. Kita mendoakan hasil pengadilan yang jujur. Kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel dan seluruh keluarga besar Huta Barat dan Simanjuntak, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya sekali lagi mengucapkan maaf. Dan secara jujur, tidak pernah saya memberkati pernikahan itu. Kalau ada pernyataan-pernyataan bahwa saya memberkati, itu adalah pernyataan-pernyataan yang buat saya mengandung hoax dan tuduhan yang tidak betul. Saya mulai menjadi hamba Tuhan 35 tahun yang lalu, dan tidak pernah saya memberkati pernikahan yang sifatnya tidak benar, karena itu komitmen kami, khususnya saya dari Gereja Bethel Indonesia. Ada aturan-aturan untuk memberkati, dan juga saya berharap di antara kita saling mendoakan supaya ke depannya segala sesuatu berjalan dengan sangat baik. Biarlah kebenaran seadil-adilnya diungkap. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang mengecewakan dari saya buat seluruh keluarga besar, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya dengan segala kerendahan hati, dan kiranya permohonan maaf saya yang tulus ini dapat diterima. Doa saya menyertai, biar Tuhan Yesus menguatkan kita masing-masing dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Samuel dan Ibu serta seluruh keluarga besar, Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besar ada di doa-doa kami senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah cuplikan video yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J. Permohonan maaf ini dengan setulus hati beliau, dengan sejujur-jujurnya. Kiranya permohonan maaf dia sampaikan diterima oleh keluarga Brigadir J. Joshua Huta Barat. Saudara, pada cuplikan video tersebut ada beberapa poin yang perlu kita renungkan, teman-teman, bahwa Gilbert dia adalah manusia biasa yang tidak lumpuh daripada kesalahan. Jadi wajar kalau Pak Gilbert memiliki kelemahan dalam hal ini, karena kita semua tidak ada yang sempurna, memiliki kelemahan masing-masing. Bahkan di dalam hal ini, Pak Gilbert sudah meminta maaf kepada keluarga Brigadir J. Kiranya permintaan maaf beliau
diterima oleh keluarga almarhum Brigadir Yosua. Teman-teman, yang kedua, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sebagaimana ajaran Yesus adalah ajaran kasih, untuk tidak dendam membalas, tapi dalam hal ini kita harus mengampuni dalam melepaskan segala bentuk kejahatan orang lain yang telah dilakukan bagi kita. Sebagaimana Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Di sini berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Saudara-saudara, mengampuni, orang Kristen harus mampu mengampuni. Karena ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa kita harus mengampuni. Jikalau kita mengampuni kesalahan orang yang sudah melukai hati kita, yang sudah mengkhianati kita, yang sudah menjelekkan kita, yang sudah menuduh kita, Yesus berkata, ampuni. Karena jikalau kita mengampuni, maka Bapa yang ada di surga juga mengampuni kita. Sebaliknya, saudara, jikalau kita tidak mengampuni, jikalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain yang sudah berbuat jahat kepada kita, Yesus berkata, Bapamu di surga tidak mungkin ia mengampuni kesalahan juga. Saudara-saudara, di dalam ajaran kekristenan jelas bahwa sekalipun orang itu melakukan kesalahan bertubi-tubi dengan kehidupan kita, bahkan ia menuduh, fitnah, bahkan dicaci maki, Yesus berkata, berdoa bagi mereka, dan jika pun ia datang kepadamu, berilah dia makan. Dan inilah Kristenan, sebagaimana pengikut Kristus harus saling mengampuni. Dan yang ketiga, Pak Gilbert adalah hamba Tuhan. Kita patut acungkan jempol, di mana beliau berani meminta maaf kepada seluruh Indonesia, kepada umumnya, dan kepada seluruh orang-orang percaya pada khususnya. Inilah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, berani bertanggung jawab, bahkan meminta maaf di depan publik, sebagaimana Daud ketika ia melakukan dosa. Daud menyadari dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Di Mazmur pasal 51, di situ Daud telanjang dirinya di hadapan banyak orang, bahwa dirinya telah berbuat dosa, dan ia sadar akan hal itu. Dan inilah yang baik, yang patut kita teladani kepada pendeta Gilbert Lumendo, bahwa ia adalah manusia biasa yang bisa salah, yang bisa memiliki kekurangan, berbeda dengan orang-orang yang menghina kekristenan. Sebagaimana orang-orang yang menghina, yang berkata di salib itu ada jin kafir. Lalu ketika dia diminta untuk minta maaf, maka orang tersebut tidak minta maaf. Jawaban singkatnya adalah, mengapa dia itu tidak minta maaf? Karena dia belum mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau orang sudah mengalami kasih Allah, apapun yang terjadi, dia pasti meminta maaf. Dan inilah pelajaran bagi kita, bagi para hamba Tuhan, bagi para pendeta-pendeta besar. Hati-hati di dalam sebuah pernyataan-pernyataannya, seperti dalam kasus ini. Karena kerjanya Pak Pendeta bukan ranah dalam menyelidiki
kasus-kasus terkait dengan pelecehan. Namun ada oknum kepolisian yang mampu menyidiki hal itu. Karena hal itu bagian mereka. Bagian kita sebagai hamba Tuhan adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyampaikan good news bagi mereka yang masih menolak Yesus Kristus dalam hidupnya. Kita berdoa bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang menganggap Tuhan Yesus bukan Tuhan. Kita berdoa bagi mereka, biarlah Allah sendiri menjamah hati yang keras itu, supaya ia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kiranya video yang menjadi pelajaran bagi kita dalam berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.